Pemilihan Umum atau KPU secara resmi telah menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di pemilu 2024. Ketiga pasangan capres-cawapres yang telah ditetapkan KPU, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo Mahfud MD, dan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Penetapan pasangan capres-cawapres dilakukan usai KPU menggelar rapat pleno tertutup. Penetapan rapat pleno untuk penetapan pasangan calon presiden wakil presiden sebagai peserta pemilu itu dilaksanakan dalam sidang pleno KPU secara tertutup dan telah kami laksanakan. Setelah kegiatan hari ini menurut Undang-Undang Pemilu dilanjutkan pada hari berikutnya, esok hari Selasa tanggal 14 November 2023, yaitu kegiatan pengundian nomor urut bagi pasangan calon presiden wakil presiden peserta pemilu 2024. Dengan penetapan ini, artinya pertarungan Pilpres 2024 akan segera dimulai. Lalu, akan dibawa kemana arah kompetisi Pilpres 2024? Di saat bersamaan, narasi soal kecurangan, intimidasi, dan dinamika politik kian memanas. Narasi kecurangan sempat disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, mengaku jelang pemilu, pasangan Ganjar Mahfud telah mendapatkan berbagai intimidasi, dimulai dari proses pencalonan. Ini juga dimulai dari rekam jejak paslon, dari sebelum pencalonan juga. Ini adalah bagian satu kesatuan dari sebuah pemilu, gitu. Nggak bisa dilepaskan begitu aja. Ketika kita adu gagasan, tentunya siapa yang membawa gagasan itu juga penting. Nah, ini kita melihat ada hal-hal yang agak mengusik juga, ada mencoba pembungkaman dari suara-suara yang kritis terhadap pemerintah atau terhadap praktek-praktek yang dilakukan oleh berbagai unsur. Sedangkan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera yang juga anggota tim kampanye Anies Muhaimin, Pipin Sopian, menilai putusan Mahkamah Konstitusi soal batasan usia capres-cawapres ada kecacatan. Kalau kita melihat keputusan MK kemarin, kemudian MK memutuskan memberikan sanksi, memberhentikan ketua MK, statnya memang sudah kurang bagus. Kenapa? Ada cacat di situ. Jadi kecacatan di mana kita negara hukum, tetapi kekuasaan mengatur hukum itu yang tadi disampaikan oleh Bang Coki, bahwa ada nepotisme di situ nampak sekali gitu. Sementara itu, Komandan Teritorial TKN Prabowo Gibran, Ahmad Doli Kurnia menyebut narasi kecurangan selalu muncul setiap jelang pemilu. Ahmad Doli menyebut kekhawatiran kecurangan pemilu itu selalu ditujukan kepada pasangan koalisi yang ada bagian dari pemerintah. Jadi menurut saya tidak ada siapapun di Republik ini yang tidak menginginkan semua proses politik dijalankan dengan tidak baik. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bu Mega itu mengingatkan kepada kita semua, ya. Dan potensi kecurangan itu jangan ditujukan kepada salah satu pasangan calon atau koalisi saja. Semua orang juga punya potensi. Rangkaian Pilpres 2024 terus bergulir. Hari ini KPU akan menggelar pengundian nomor urut bagi peserta Pilpres. Selanjutnya, para pasangan capres-cawapres akan memulai masa kampanye pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPU resmi menetapkan 3 pasangan capres-cawapres yang artinya pertarungan Pilpres sudah akan sedikit lagi dimulai. Kemudian juga malam ini akan dilakukan pengundian nomor urut. Nah, kampanye narasi negatif ini diprediksi bakal ramai hingga akhir kampanye nanti. Lalu masih efektifkah tarung ide gagasan untuk pemilih kita? Kita bahas bersama Wakil Komandan Komunikasi TKN dari PSI, ada Mbak Sheryl Tanzil. Mbak Sheryl, ya, selamat sore. Panggilnya siapa? Ir ya? Ir boleh. Kemudian juga ada melalui sambungan virtual, ada pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Literacy Institute, ada Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Saya langsung ke Mbak Sheryl dulu. Mbak Sheryl, masih tersandra isu-isu yang tadi kita sudah dengar nggak? Soal MK-MK, kemudian soal adanya dugaan-dugaan kecurangan dan lain-lain di TKN?
Kenapa bahasanya tersandera ya? Dari kami jelas tim kami solid dan kami sangat optimis. Hari ini kita bergembira ria. Ya. Kita mau menyambut pengambilan nomor urut yang mana ya mau 1, 2, 3 semuanya angka baik Sama ya? buat pasangan kita. Karena kita optimis bahwa 1 putaran. Optimis 1 putaran. Kok bisa, Mbak? Optimis 1 putaran. Karena Kan ada hasil survei 3 paslon. sekarang semuanya bagus, arahnya semuanya ke arah positif. Mas Gibran dan Pak Prabowo adalah salah satu calon yang surveinya naik terus sejak deklarasi. Jadi ya kan namanya orang harus optimis ya. Ya kita sih optimis dari tim kami. Oke. Kalau Mas Gun-Gun, Mas, kalau narasi hingga beberapa waktu ke belakang ini masih ada narasi-narasi negatif yang kemudian memang kalau tadi kita lihat kubu dari Ganjar, kemudian kubu dari Amin ini menilai ada seperti 2 poin yang sama lah begitu. Kemudian Bang Doli seperti menetralisir bahwa kalau kecurangan atau narasi-narasi negatif ini jangan kemudian disudutkan kepada satu pasangan saja. Anda melihatnya gimana sih sampai sejauh ini narasi negatif ini masih laku nggak sih? Jadi kalau bicara soal masa kampanye ya memang satu hal yang harus diwaspadai adalah narasi tanpa kemudian data atau narasi tanpa bukti. Kampanye itu kan boleh positif campaign, boleh negatif campaign, tapi basis negatif campaign itu basisnya adalah data. Berbeda dengan soal black campaign yang rumor atau gosip. Jadi sebenarnya memang karena waktu kampanye kita hanya singkat ya 75 hari. Dan nanti ada kampanye di media massa ya, 1 di antara 9 metode kampanye itu kan kampanye di media massa 21 hari. Nah ini harus dimanfaatkan betul untuk membedah data, kemudian portofolio, sekaligus program-program ke depan dari para capres-cawapres. Sehingga kemudian bagusnya memang perdebatannya harus naik kelas gitu ya. Artinya dari sisi kualitas demokrasi menjadi lebih konstruktif itu kalau salah satu yang kemudian diperbincangkan itu bukan rumor, bukan gosip, tapi yang diperbincangkan itu adalah narasi berbasis program, berbasis data yang kemudian bisa diverifikasi begitu. Black campaign sejauh ini Anda melihatnya gimana, Mbak Sheryl? Saya setuju sekali ya dengan pengamat tadi Mas Gun-Gun bahwa berdasarkan data. Kita tahu kemarin ada salah satu pasangan calon yang jubirnya memberikan tuduhan-tuduhan yang nggak mendasar. Memakai istilah narasumber kami. Itu kan bahasa-bahasa apa ya yang siapa aja bisa ngomong gitu loh. Come on, kalau misalnya udah levelnya jubir resmi harusnya kasihlah data yang lebih jelas. Seperti tadi Mas Gun-Gun katakan. Dan Jangan kami selalu jangan membuka, katanya gitu ya? ya jangan katanya-katanya, Anda kan juga wartawan pasti kan berusaha mengklarifikasi, karena apalagi ini mantan jurnalis investigasi, harusnya punya basis yang sangat kuat ketika mengumumkan sesuatu ke depan massa. Dan Mas Gibran sendiri udah bilang, silahkan aja, kalau memang ada yang merasa ada kecurangan, ada kan kita tuduhannya katanya kita mengerahkan ASN, mengurahkan aparat apa itulah bla bla Ini bla. pasti karena hubungan Mas Gibran ya? Maksudnya gini loh, Mas Gibran selalu bilang apa? Silahkan datang ke Bawaslu, bawa bukti-buktinya. Bawaslu kan terbuka, masyarakat juga bisa ikut melaporkan kan. Nah, dan saya rasa Bawaslu itu independen dan pasti akan menindak kalau memang ada kecurangan. Dan kita harus lihat ya, kalau misalnya tuduhan kecurangan, saat ini salah satu pasangan calon itu yang mempunyai, dia adalah koalisinya juga, partainya itu didukung dengan menteri-menteri incumbent yang paling banyak jumlahnya di antara partai lain. Salah satu menteri incumbentnya adalah Menpan RB. Dan harusnya kan bisa dong, kalau memang dirasakan ada kecurangan ya manfaatkan dong posisi menterinya untuk menghalangi atau pencegahan atau apalah itu. Jangan sampai pemilu ini berjalan tidak adil. Karena kita juga nggak mau kalau ada pemilu yang tidak adil. Kami dari PSI yang akan paling depan untuk menentang kalau ada kecurangan. Dan sekali lagi, kita udahlah nggak usah berpolemik soal MK-MK ya. Karena Pak Mahfud yang saat ini menjadi salah satu calon cawapres juga masih menjadi incumbent Menko Polhukam. Ya kan? Dan Pak Mahfud pernah mengatakan bahwa keputusan MK itu final. Tidak bisa diganggu-gugat. Dan kalau memang ada kecurangan, Pak Menteri Menko Polhukam seharusnya kan jangan bikin statement aja yang lalu membuat jadi bancakan politik ya. Nah, silakan mengerahkan Menko Polhukam dan jajarannya, silakan mengerahkan jajarannya untuk yang menyelidiki kalau memang ada kecurangan. Intinya TKN, Yes, Pak Prabowo, dan begini, Mas Gibran, hari terbuka lah kalau ada ini kecurangan. dua hari ini udah ramai banget sosmed. Kita juga dapat bahkan PDF perjanjian MOU antara seorang kepala daerah yang diminta untuk memenangkan pasangan tertentu 60% plus 1. Mungkin kamu juga udah dapat ya. Itu pun kita di TKN kita nggak mau mainkan, karena apa? Ini PDF, siapa aja juga bisa bikin.
Tapi hari ini kan juga sudah ada lagi nih video beredar. Orang pakai baju ASN juga bilang, kita juga disuruh untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Saya nggak usah sebut namanya ya, karena ya gini-ginian kan intinya apa? Siapa aja bisa bikin. Masa selevel jubir resmi membuat konferensi pers, tidak berani menyebutkan sumbernya siapa, sebut jabatannya, di kesatuan mana, sebutkan siapa anggota itu gitu loh. Nah jadi ini bahaya sekali. Saya rasa, saya setuju dengan Mas Gun-Gun ya, karena memang kami dapat arahan pun, kita harus beradu ide dan gagasan. Kita punya ide dan gagasan apa? Kita mau menjaga anak Indonesia generasi penerus apa? Makanya kita punya program makan siang gratis, susu gratis. Jadi ayolah, saya setuju banget bahwa kita harus menaikkan level percakapan kita supaya kita juga lebih cerdas nih. Orang-orang yang mau ikut pemilu tahu bahwa siapa yang dicoblos, nasib gue berubah nggak sama orang ini? Nasib saya lebih baik nggak, programnya pro saya nggak gitu loh. Oke, Mas Gun-Gun, sejalan ya, Mbak Sheryl tadi bilang harus naik kelas. Tapi kalau naik kelas dari perspektif Mas Gun-Gun sendiri ini harus sampai tahap apa? Karena soal sosial media dan juga black campaign yang Anda jelaskan tadi juga berseliweran tanpa gimana ya, nindaknya juga susah gitu. Tapi kalau tadi dari kubu TKN, Mbak Sheryl memutuskan agar nggak usah lah ngeluarin yang kayak gitu-gitu gitu loh. Padahal bisa dipakai. Kalau Anda melihatnya gimana? Definisi naik kelas itu menurut saya ada 3 indikator ya. Pertama dari sisi electoral proses, terutama di kampanye, ya itu menurut saya memang semua tim yang berada dalam konteks atmosfer rivalitas 2024 itu harus betul-betul berkomitmen untuk menjaga nalar publik ya sebagai bagian dari cara berkompetisi yang naik kelas begitu. Misalnya kalau menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu serangan, ya maka serangan itu harus ada reasoningnya, harus ada argumentasinya dan ditunjang dengan basis data atau evidence base. Sehingga kemudian nanti tidak terjebak pada tuduhan yang sifatnya itu tendensius. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya para penyelenggara itu tidak bisa juga dengan cara pendekatan konvensional. Misalnya tadi disebut social media. Sekarang itu kan tersedia Mahadata, tersedia SNE atau Social Network Analysis yang bisa dipakai untuk tracking echo chamber dari akun-akun itu ada di mana. Sehingga kemudian tracking terkait dengan sosial media tidak bisa hanya seolah-olah sepertinya, harus basis data juga. Sehingga kemudian penyelenggara punya basis untuk menentukan apakah echo chamber ini terhubung dengan salah satu capres atau tidak. Itu yang kedua, soal law enforcement-nya. Kemudian yang terakhir, publik sebagai bagian dari partisipan itu juga nggak bisa cuma diam, tetapi kemudian ketika misalnya mereka diterpa oleh banyak isu, itu juga publik yang sudah mulai berperhatian harus juga ikut berpartisipasi. Misalnya sebut aja ada basis data sebagai bentuk misalnya kontrol terhadap mereka yang berkompetisi, termasuk misalnya penyalahgunaan fasilitas, penyalahgunaan wewenang, abuse of power yang dilakukan oleh satu kelompok. Saya agak khawatir memang menteri yang ikut kampanye, kepala daerah yang ikut kampanye, kontrolnya dari siapa? Nggak cukup dari penyelenggara pemilu, itu harus publik juga ikut, begitu. Oke. Harus publik juga ikut. Oke, setelah ini kita masih akan membahas, Mas Gun-Gun, Mbak Sheryl, terkait lebih jauh ya, kalau bisa kita juga bahas sedikit naik kelas begitu ya, soal gagasan-gagasan kemudian nanti penting untuk ditawarkan kepada publik, khususnya mayoritas pemilih muda. Usai jeda, tetap di Rumah Pemilu, Kompas TV. Ya, saudara, masih bersama Rumah Pemilu, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di mini studio di KPU RI, masih ada Mbak Sheryl Tanzil, Wakil Komandan Komunikasi TKN Prabowo Gibran, dan ada pakar komunikasi politik juga Mas Gun-Gun Herianto via virtual. Mas Gun-Gun, kita tadi berharap situasi kampanye nantinya, debatnya ini akan naik kelas lah. Ayolah, come on gitu kan. Kemudian juga tadi Anda juga sudah menyatakan bahwa beberapa ide gagasan yang kemudian menjadi program-program menyentuh rakyat ini harus penting juga disuarakan. Tapi soal sosial media yang kemudian juga digunakan mayoritas pemilih saat ini, pemilih muda, yang kemudian menjadi swing voters ini juga penting untuk kemudian dipahami. Anda melihat kalau untuk sosial media ini bagaimana pengawasannya lebih dalam lagi? Iya, tadi saya udah bilang ya di poin kedua bahwa sekarang tidak semata-mata cukup seolah-olah atau sepertinya, Pak, tetapi harus ada basis data untuk melihat sosial media itu
masih bisa ditolerir atau memang melampaui norma-norma hukum ada yang dilanggar. Makanya bisa kita lihat tipologi penggunaan sosial media dalam kampanye itu kan biasanya ada diseminator, ada publicist, ada propagandis, ada hacktivis gitu ya. Nah itu tinggal dicari mana yang kemudian sekian banyak. Kalau di yang akun resmi yang didaftarkan ke KPU di masing-masing platform tiga akun itu menurut saya yaitu dari 2019 sudah begitu dan memang tidak progresif. Harus ada langkah yang penggunaan mahadata atau big data yang kemudian di tracking melalui metodologi ya. Sekarang tersedia gampang sekali metodologi untuk kemudian melakukan tracking itu begitu. Mbak Sheryl, persiapan gagasan atau persiapan adu gagasan yang kemudian akan penting sekali menurut PSI dan juga menurut TKN tentunya ini untuk disuarakan ke masyarakat apa? Banyak sekali ya, tentunya semua kita kan ada Astacita, kita juga ada 17 percepatan, detail-detailnya udah kita sebar ke wartawan juga. Intinya semuanya pasti kita mementingkan bagaimana keberlangsungan program-program yang sudah berjalan sekarang yang sangat baik. Kita tahu Pak Jokowi udah banyak pasang badan ke Uni Eropa, pasang badan. Kalau kata Pak Prabowo. Yes. Nah, itu yang akan kita berusaha untuk sosialisasikan. Kenapa ini harus kita jaga? Karena kita punya potensi kayak usia-usia kayak Mas. Ini nih punya potensi banget supaya Indonesia, orang-orang yang sekarang anak-anak muda ini, bagaimana supaya 2045 itu mencapai potensi maksimalnya. Kita jangan sampai seperti Jepang yang kehilangan momentum. Kita lihat Korea. Korea itu berhasil mengambil momentum. Mereka sudah prediksi mereka akan mendapatkan momentum Korea emas gitu mungkin istilahnya ya. Nah, mereka persiapkan betul pendidikan. Mereka arahkan apa sih kebutuhan Korea dalam sekian tahun ke depan, mereka siapkan itu jurusan-jurusannya. Dan itu juga akan masuk ke dalam visi misi kita. Kita bahkan menyiapkan dari ibu pada saat mengandung. Karena apa? Sekarang gini, kalau pendidikannya bagus, tapi manusianya aja stunting, otaknya udah mengecil, bagaimana mereka bisa menerima input yang bagus dari bangku pendidikan? Jadi itu yang dipikirkan oleh visi misi Pak Prabowo Gibran, bagaimana memberi gizinya diatur supaya maksimal. Yaitu dari dalam perut udah dipantau, lalu pada saat mereka sekolah, kita tahu di kampung-kampung masih banyak sekali orang yang meskipun pendidikan sudah ditanggung oleh pemerintah, disubsidi, tapi mereka yaudah deh mendingan lo bantuin jaga kambing atau berkebun aja yang jelas hasilnya itu ada hasil ekonominya. Tapi ketika ditawarkan makan siang gratis dan susu gratis untuk anak usia sekolah, ini akan membuat masyarakat yang paling tertindas yang secara ekonomi sangat tidak diuntungkan, mereka akan lebih mau punya motivasi untuk menyekolahkan anaknya. Jadi saya rasa ini bukan hanya program gimmick ya, banyak kan yang bilang ini gimmick semata. Enggak, kita harus lihat bahwa tahun 1906 itu Inggris udah punya welfare state, mereka juga udah bagi-bagi makan siang untuk anak-anak usia sekolah di sana, dan lihat seperti apa UK sekarang. Nah jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru, tapi ini memang ide lama Pak Prabowo yang sudah lama sekali, dia kan selalu bicara soal pangan ya. Nah ini salah satu pengejawantahan bagaimana supaya bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa langsung dirasakan manfaatnya dan tiap hari dinikmati gitu loh. Saya nggak masuk ke detailsnya karena itu kan memang program yang kemudian nanti akan ditumpahkan dalam debat-debat resmi lah istilahnya kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat sebenarnya narasi keberlangsungan itu di Ganjar Mahfud, di Anies pun ada. Mereka bersiap untuk mengusung keberlanjutannya lah gitu ya dari Pak Jokowi. Tapi kalau dari TKN sendiri siap nggak? Misalkan ada yang kurang baik itu akan koreksi dan kemudian akan dibenarkan lah istilahnya. Kita istilahnya bukan koreksi tapi penyempurnaan. Dan saya rasa hanya Pak Prabowo yang benar-benar komitmen, Pak Prabowo Gibran yang berkomitmen untuk melanjutkan program. Karena setahu saya dua pasangan calon lain bukan keberlanjutan tagline-nya. Yang satu perubahan, berarti benar-benar beda. Yang satu lagi ini saya nggak tahu apa. Cuman kalau keberlanjutan yang komitmen betul hanya Pak Prabowo dan Gibran. Kenapa bisa dibilang komitmen? Karena dimasukin semuanya ke visi misi atau? Karena Pak Prabowo sekarang adalah bagian dari kabinet. Dia mengerti betul bagaimana tantangan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Dan begini loh, setiap kepemimpinan itu sebenarnya 2 tahun pertama itu kita sibuk untuk merevisi, mereview apa yang sudah dikerjakan oleh pemimpin berikutnya. Nah ini akan sangat baik kalau Pak Prabowo yang sebelumnya sudah masuk ke dalam kabinet bisa melanjutkan kalau memang rakyat memilih dan bisa menang ya. Dan Gibran juga sekarang sudah menjadi bagian dari pembantu presiden. Karena kita tahu jabatan wali kota dan gubernur itu sebenarnya adalah membantu pusat. Nah jadi saya rasa ini akan jadi sinergi yang sangat bagus. Kita bisa mengalami percepatan. Betul-betul kita tahu sudah apa yang harus disempurnakan lagi. Supaya kita harus kejar tayang. Karena begitu banyak program yang harus dirampungkan.
Tapi kan masa jabatan itu hanya 5 tahun, 5 tahun. Nah, jadi keberlanjutan itu, tadi ya, kesinambungan dan keberlanjutan itu penting untuk kita mengejar 2045. Oke, Mas Gun-Gun, sedikit saja soal gimmick dan juga gagasan. Apa yang kemudian penting untuk dipilah dan apa yang kemudian penting untuk kemudian disuarakan ke masyarakat nanti saat debat-debat? Ya, gimmick itu kan berarti hanya bersifat pencitraan tanpa masuk ke wilayah substansi yang bisa dipertanggungjawabkan gitu, karena lebih pada dramaturgi. Nah, itu mudah sekali sebenarnya kita verifikasi, apalagi Indonesia menurut saya sekarang tidak kurang banyak orang yang cerdas di berbagai bidang yang kemudian nanti jadi yang akan menjadi bahan yang diperdebatkan oleh capres-cawapres. Verifikasi atas pemikiran dan detail program itu sebenarnya tersedia ruang untuk mengkritisi para capres dan cawapres pada saat berdebat nanti. Bagi saya ya, kalau kemudian sekarang masih berhenti di gimmick ya, itu akan ada yang disebut dengan keengganan dari yang undecided voters ya, mereka yang belum menentukan pilihan untuk menentukan pilihan mereka di hari H pada pasangan yang bersangkutan. Jadi manfaatkan menurut saya waktu yang singkat 75 hari ini untuk memalingkan mereka yang belum punya preferensi atau sudah punya preferensi dan masih mungkin berubah, yang disebut dan swing voters, untuk kemudian mereka yakin bahwa kandidat capres-cawapres inilah yang kemudian bisa dipertimbangkan mereka di hari H 14 Februari 2024. Apalagi sekarang visi misi dan juga program-program juga sudah bisa diakses semua orang dan masyarakat, jadi bisa melihat secara utuh di sana yang mana yang kemudian gimmick, yang kemudian ini sepertinya real dan itu harus nanti dibuktikan para capres-cawapres dan timnya ketika debat-debat resmi akan bisa kita saksikan juga. Terima kasih. Ya, Mas saya ingin menambahkan sedikit ya. Sedikit saja Mbak. Iya. Jadi kalau dari kami jelas, kami itu saat ini 3 pasangan calon adalah sahabat dalam kompetisi. Ya. Kita punya 5 tahun sekali pesta demokrasi, tapi kita harus ingat, selesai pemilu kita adalah sahabat dalam membangun Indonesia. Itu penting sekali, message ini harus kita ingat. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai kemudian politik kampanye-kampanye ini juga jadi berantem satu sama lain sama saudara dan keluarga dan lain-lain gitu ya. Poinnya Mbak Sheryl ya. Iya. Terima kasih Mbak Sheryl Tanzil. Terima kasih. Komandan tim wakil komandan dari tim komunikasinya TKN, kemudian ada Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif Political Literacy Institute. Ya, makasih Mas Gun-Gun. Makasih Mas Gun-Gun. Sama-sama, Mas. Makasih. Mas, usai jeda saudara.